Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal akan membahas mengenai paradigma pembelajaran IPS SD di Malaysia dengan anggota Azka Aulia Azahra dengan NIM 2007198, Amalia Rizky Wandani dengan NIM 2008273, dan Siti Elni Alianti dengan NIM 2008929. Di sini, kami akan membahas mengenai latar belakang pembelajaran IPS SD di Malaysia, materi dan kurikulum IPS SD di Malaysia, dan pelaksanaan pembelajaran IPS SD di Malaysia. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Wandani dengan NIM 2008273. Di sini, saya akan membahas mengenai latar belakang pembelajaran IPS SD di Malaysia. Yang pertama kita bahas adalah identitas negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merdeka pada 31 Agustus 1945 dengan bentuk negara monarki federasi, beribu kota di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan federal di Putrajaya. Negara Malaysia ini memiliki julukan sebagai negeri jiran dengan pemimpin yang disebut Yang di-Pertuan Agong, dengan semboyannya bersekutu bertambah mutu atau yang memiliki arti persatuan menambah keunggulan. Lambang negara dari negeri jiran ini adalah Jatanegara. Yang selanjutnya adalah fokus penekanan pelajaran. Setelah mendapat kemerdekaannya, Malaysia merancang susunan pendidikan pada tahun 1971 sampai 1975 dengan penekanan pada 3 bidang. Yang pertama, memperkuat perpaduan negara lewat penyatuan sistem pelajaran. Yang kedua, untuk mencapai kepentingan negara lewat tenaga rakyat, maka rancangan pelajaran akan diperluas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelajaran untuk menciptakan masyarakat yang maju dengan berdasarkan sains dan teknologi modern. Juga untuk mewujudkan dasar ekonomi baru atau DEB. Selanjutnya adalah pelajaran IPS SD di Malaysia memiliki sebutan dengan tinjauan tepatan. Mata pelajaran yang membahas dan mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Pelajaran ini diajarkan untuk meningkatkan kekuatan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan, kesadaran dan nilai. Pelajaran kajian tempatan ini diajarkan untuk 3 tahun, dimulai pada kelas 4 hingga kelas 6. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Azka Aulia Azahra dengan NIM 2007198. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum pendidikan IPS di Sekolah Dasar Malaysia. Nah, ilmu pengetahuan sosial sendiri atau IPS merupakan program pengajaran yang mempelajari mengenai kehidupan sosial yang kajiannya meliputi bidang ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi, serta humaniora seperti aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan juga budaya. Lalu selanjutnya ada definisi kurikulum yang dikemukakan oleh peneliti pendidikan. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai dokumentasi resmi. Nah, kurikulum sebagai dokumentasi resmi tertulis ini yang pada dasarnya mengandung rencana pendidikan selama siswa berada di sekolah. Yang kedua ada kurikulum sebagai subsistem sekolah. Yang ketiga ada kurikulum mengacu bidang studi, dan yang keempat ada kurikulum pendidikan yang mentarifkan kurikulum sebagai rencana pendidikan yang membendung segala ilmu pengetahuan, serta keterampilan, nilai dan norma, serta unsur kebudayaan pada anggotanya. Selanjutnya ada kurikulum nasional. Kurikulum nasional merupakan program pendidikan yang mencakup semua aspek, baik pengetahuan keterampilan, norma, nilai, unsur kebudayaan, serta kepercayaan, dengan tujuannya yaitu untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segala segi atau aspek, seperti segi jasmani, rohani, mental, dan emosi, serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diinginkan untuk menyampaikan pengetahuan. Nah, dalam kurikulum nasional pun dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Siti Elni Alianti dengan nomor NIM 2008929 akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran di Malaysia. Sistem pelaksanaan pendidikan di Malaysia yaitu berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti yang telah ditetapkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, bahwa pendidikan adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Nah, pendidikan di Malaysia bertujuan untuk menjadikan warga negaranya yang berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan menjadikan bangsa negara yang makmur serta harmonis. Sistem pendidikan di Malaysia yang harus diikuti yaitu selama 11 tahun, 6 tahun di sekolah rendah, dan 5 tahun di sekolah menengah. Selama 6 tahun pertama mengikuti pendidikan tersebut bertujukan untuk memiliki pendidikan dasar bagi siswa. Kemudian, pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Setelah lulus ujian tersebut, pelajar meneruskan ke sekolah menengah yang dibagi menjadi 3 level utama, yaitu lower secondary level, upper secondary level, dan level pra-universitas. Nah, di Malaysia tersendiri, warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta, maupun secara individu. Negara Malaysia tersendiri memiliki slogan yaitu ilmu puncak kemajuan, karena segala sesuatu dengan ilmu menjadi tahu dan maju. Menurut Profesor Dr. Andes A. Sigit, sebagaimana dikutip oleh Profesor Imam Barnadib, pendidikan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Memang benar, di dalam sebuah pendidikan, guru dan murid saling berhubungan, saling membantu. Di Malaysia juga, guru menitik beratkan pada psikomotor dan kognitif siswa, sedangkan aspek afektif kurang dititik beratkan oleh guru kepada siswa. Nah, dalam hal ini tentunya siswa akan kurang berdisiplin dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga siswa akan bebas berkeliaran. Namun, ada juga sebagian guru yang menerapkan aspek afektif, contohnya seperti memberikan komando berbaris sebelum masuk ke kelas, dan setelah belajar dengan tujuan agar tertib. Sekian dan terima kasih. Nah, sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.